Oke ya. Oke, cari turunan dari integral ini. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama itu ya ganti saja dulu gitu. Jadi ganti T-nya dengan huruf X. Jadi saya punya ini 2X, karena di sini X ya, kuadrat ditambah akar X. Nah, turunan dari X ini adalah 1. Ya. Dikurangi, nah turunan dari 1 itu adalah 0. Nah, jadi jawabannya adalah ini. Ya, jadi jawabannya adalah 2X kuadrat plus akar X. Nah, jadi, oke, selanjutnya nah ini juga prinsipnya. Nah, perhatikan di sini yang berubah adalah yang X-nya ya, yang T-nya ya. Karena fungsi dari T di sini fungsi dari T, berarti yang berubah itu adalah yang huruf T. Jadi yang pertama saya punya X dikalikan X, ya, karena di atasnya adalah X, dikalikan turunan dari X itu adalah 1. Nah, ini dikurangi, sebenarnya kenapa ini jadi 0? Nah, ini kan ada X, T-nya diganti oleh 1, lalu dikalikan turunan 1. Turunan 1 itu adalah 0. Jadi dari sini maka kita bisa dapatkan hasilnya. Oh, ini nggak ada ya. X kuadrat harusnya. Enggak. Nggak ada ya. Oke, ini tidak ada. Oke. Oke, untuk yang ini, nah ini ada 2S. Jadi pertama untuk yang X dulu. Jadi saya punya ini adalah X kuadrat dibagi 1 plus X kuadrat. Turunan dari X itu adalah 1. Nah, dikurangi, ini negatif X kuadrat ya. Jadi saya punya negatif X kuadrat dikuadratkan 1 ditambah negatif X kuadrat dikuadratkan dikalikan dengan turunannya, yaitu negatif 2X. Jadi ini saya punya X kuadrat per 1 plus X kuadrat. Ini negatif 2. Ketemu negatif jadi positif ya. 2X pangkat. Ini 4. Ini 1, 5 berarti ya. 1 plus X pangkat 4. Gitu. Oke. Mana jawabannya? Oh, ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Belum, Pak. Oke, ya. Belum. Berarti next. Oke, nah integral ini berapa? Ya. Ini kita integralkan, bisa punya, ini kan pangkat 3 ya, naik jadi pangkat 4. Ya. Lalu di sini ada 4, bagi pangkatnya 4. Ya. Nah ini 7X, dari 1 sampai 2. Jadi dengan kata lain saya punya ini adalah X pangkat 4 plus 7X. Saya ganti, ini 2, ini 1. Masukkan dulu yang angka 2. Jadi saya punya 2 pangkat 4 ditambah 7 kali 2 dikurangi oleh 1 pangkat 4 tambah 7 kali 1. Oke, jadi yang ungu ini berapa? 2 pangkat 4? 30, Pak.
16 tambah 4. Ada yang tanya kan? Ini 30 ya, betul. 30. Ya, 30, Pak. Oke, yang ini, yang hijau 8. berarti 8 ya. Jadi totalnya itu adalah 22 ya. Gitu. Oke, next. Nah, ini hati-hati ya. Karena dia pangkatnya ada di bawah. Ya. Ini jadi Anda tulis lagi. Ini 2 dikalikan T pangkat negatif 3. Ya. Berarti hasil integralnya, ya ini 2, T-nya negatif 3 tambah 1 itu berapa? Negatif 2. Negatif 2, Pak. Negatif 2. Berarti ini dibagi negatif 2. Ya. 1 sampai 3. Jadi saya punya ini adalah negatif 1 per T kuadrat. Ya. Dari 1 sampai 3. Oke, sekarang kita ganti. Ini menjadi negatif 1 per 3 kuadrat dikurangi negatif 1 per 1 kuadrat. Nah, berapa ini hasilnya? Ini negatif 1/9 ditambah 1. Berarti jawabannya 8/9 ya. 8/9. 8/9. 8/9. Ya, positif ya. Hati-hati. Ini positif. Oke. Selanjutnya, nah ini juga sama ya. Hati-hati karena pangkatnya ada yang di bawah. Gitu. Dia ada yang di bawah, jadi kita naikkan dulu ya, y kuadrat ditambah y pangkat negatif 3 y. Nah, okay. Nah, jadi hasil integralnya ini jadi y pangkat 3 ya, tambah 1. Nah ini y pangkat minus 3 tambah 1 minus 2 ya, per minus 2. Dari minus 4 sampai dengan minus 2. Ya. Oke, jadi saya punya ini adalah y pangkat 3 dikurangi 1 per 2y kuadrat. Nah, oke, batasnya dari minus 4 sampai dengan minus 2. Oke, masukkan ketika minus 2. Minus 2 di kuadrat pangkatkan 3, ini negatif 8 ya, per 3. Ini minus 1 per 8. Oh, ini pakai kalkulator nih. Negatif 4 pangkat 3 itu 64 ya. 64 per 3 dikurangi 1 per negatif 4 pangkat 2, 16 kali 2, 32. Oke, berapa ini pakai kalkulator? Hasilnya negatif 8 per 3 kurangi 1 per 8 kurangi buka negatif 64 per 3 dikurangi 1 per 32. 1783. 1783. Oh ya, ada yang A. Oke, ya, next. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini integral sinus apa sinus?
Ya. Jadi saya punya integral sinus x dx hasilnya apa? Ini Cos bukan Pak? cos ya. Nah, kalau yang depannya cos, nah ini pasti negatif ya. Mau nanti hasilnya cos, kotangan, kosekan itu pasti depannya negatif ya. Jadi yang depannya cos itu negatif. Tuh, untuk menghafalkan ya, trik menghafal. Jadi saya punya ini integralnya langsung ya. Ini 2 karena ada negatif. Ini negatif 2 ya cos T dari pi per 6 kita ganti ini pi per 6 di atas itu pi per 2. Oke, jadi saya punya ini adalah negatif 2 cos pi per 2 dikurangi negatif 2 cos pi per 6. Nah. Oke, berapa ini? Yang hijau. 0, Pak. Cos pi per 0. 2, ya 0. Yang merah? Yang merah min akar 3. Jadi akar 3. Akar 3 ya. Min ya cos ini setengah pi per 6 ya setengah akar 3 ya. Jadi akar 3. Oke, jadi jawabannya akar 3. Oke, selanjutnya nah ini harus pakai pemisalan ya. Oke. Jadi ini karena di dalam akarnya berarti Anda misalkan misal U-nya itu adalah 2x min 4. Berarti DU-nya apa? Ini adalah turunan dari 2x min 4 itu adalah 2 dx ya. Nah, jadi dx-nya dx itu DU adalah per 2. du per 2. Oke, berarti kita integralkan ini menjadi integral U pangkat berapa ini? Akar 3 ya. Akar 3 berarti sepertiga. Dx-nya diganti jadi du per 2. Nah, jadi saya punya setengah integral U pangkat sepertiga du. Oke, berapa ini? U pangkat berapa ini? 2 per 3. Kan kalau integral berarti bertambah ya, tambah 1. Bertambah 4 per 3 3 Pak. tambah 1. Sepertiga tambah 1 berapa? Berapa? 4 per 3. 4 per 3 Ya, Pak. 4 per 3 ya. Jadi 4 per 3. Bagi 4 per 3. Oke, setengah bagi 4 per 3 berapa? Kalau setengah 3 bagi per 8. 3 per 8 ya. Yep. Nah, ini U-nya U itu adalah 2x ya. 2x min 4 pangkat 4 ya. Nah, per 3 itu akar 3. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya ini ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Yang U4 yang U pangkat 4 per 3 per 4 per 3 itu Pak masih agak bingung Pak. Oh, masih bingung gitu. Oke. Gitu. Ya. Ini saya hapus dulu. Oke, ya. Kalau setengah bagi 4 per 3-nya mengerti? Ngerti Pak? Ya, jadi ini dapat 3 per 8 ya. Ini kan 3 per 8 Iya. U pangkat
4/3 plus C, kan? Mm. Ya. Ini Iya. kan 3/8. Ini saya ganti sekarang, pindah dunia ke warna ungu. Saya ganti, ini 3/8. U-nya itu adalah 2X min 4, kan? Pangkat 4/3 plus C. Sampai di sini mengerti? Ngerti, Pak? Oke, ini 3/8. Nah, arti dibagi 3, ya, pangkat dibagi 3 itu adalah akar 3. Ini kan sebenarnya 2X min 4 pangkat 4. Jadi pangkat 4-nya masih sama. Gitu. Ya, paham, Pak. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Tanyakan? Ya, tidak ada. Next berarti. Nah, untuk yang ini integralnya terhadap V. Ya. Jadi saya misalkan, misal U-nya itu adalah V dikurangi akar 2020. Berarti BU-nya sama dengan apa? Turunannya kan ini terhadap V, ya, berarti dV. Ya. V itu angka berapa? V itu kan 3,14, ya. Jadi ini kan angka, jadi kita turunkan ya jadi V dV. Sampai di sini ada yang tanyakan? Jadi saya punya dV, ini kan ada dV, ya. Ini diganti menjadi du per V. Jadi ini sebenarnya adalah integral cosinus. Ini kan V kali V dikurangi akar 2020 itu adalah U. Nah, dV-nya diganti du per V. Jadi saya punya 1/V integral cosinus U du. Oke, integral cos apa? Min sin. Oh, Sin. sin, ya. Nah, tadi ya ingat ya, min itu kalau ada hasilnya adalah ko, itu depannya min. Ya. Jadi kalau hasilnya sin, oh itu positif. Kalau hasilnya tangan, positif. Hasilnya sekan, positif. Gitu, ya. Jadi kalau dia hasilnya adalah ko, itu negatif. Gitu ya, biar tidak tertukar. Itu trik menghafalnya. Oke, jadi saya punya ini sinus, ya, sinus U plus C. Nah, kita kembalikan ke dunia V. Jadi 1/V sinus V min akar 2020 plus C. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, next. Nah, oke, ini yang dimisalkan yang di dalam juga, ya. Oke, jadi misal U-nya yang di dalamnya itu adalah akar 3 A kuadrat plus V. Nah, berarti DU-nya apa? Apa turunan ini? Perhatikan di sini adalah DA. Jadi turunkan terhadap A. Ya. Turunan A kuadrat itu adalah 2A, kan, ya? Nah, di depannya sudah ada akar 3, jadi 2 akar 3A. Turunan dari V itu kan tidak ada huruf A, berarti 0, ya. 0. Tambah 0 gitu, biar lengkap. Nah, DA.
Jadi saya punya DA-nya, ini adalah DU per 2 akar 3A. Nah, jadi saya punya di sini integral kita pindah dunia ke warna ungu. Nah, berarti A di sini masih hijau, ya. Lalu, nah ini yang di dalam kurung kan itu berubah jadi U, ya. A kali U pangkat 7/8. DA-nya diganti jadi DU per yang hijau itu 2 akar 3A. Nah, ini bisa kita coret, ya. A bagi A habis. Nah, jadi tersisa tinggal yang warna. Nah, ini angka itu tidak berpengaruh, ya. 1/2 akar 3. Nah, U pangkat 7/8 DU. Oke. Oke, hasil integralnya berapa ini? Tadinya 7/8 tambah 1, berarti pangkat berapa? 15/8. 15/8, ya. Berarti ini dibagi 15/8 tambah C. Oke, sekarang ini 1/2 akar 3 dikalikan 15/8. 1/15/8. Berapa hasil kalinya? 15/4 akar 3. 15/4 akar 3. Berarti 4-nya bisa naik, ya. 4/15 akar 3. Nah, U-nya Oh iya, Pak. kita ganti UT tadi. Oh, ini akar 3 A kuadrat plus Pi. Pangkatnya kan 15/8 plus C. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Ya. Jadi jawabannya yang 4/15 soal ini. Oke, ya. Selanjutnya nah, ini juga yang di dalam sinus, ya, kita misalkan, ya. Jadi saya punya misal U-nya itu yang di dalam sinus, yaitu yang akar X kuadrat plus 4, atau ini sebenarnya adalah X kuadrat plus 4 pangkat setengah. Ini U, ya, masih U. Berarti DU-nya apa? Turunannya apa ini? Ini adalah setengah X kuadrat plus 4 pangkat negatif setengah. Ini, ya, dx. Oke, jadi kalau kita ganti ini, ya, ini kan sebenarnya bisa saya tulis menjadi integral. Oh enggak, ini ada satu lagi, ya, 2x. Ini turunannya yang salah. Oke, ini harusnya adalah Jadi X dikali setengah, turunan di dalamnya adalah 2x, ya. 2x, ya. 2x kalikan X kuadrat plus 4 pangkat negatif setengah. Jadi saya punya ini adalah X, ini dx, ya. X kuadrat ini adalah X dibagi akar
X kuadrat plus 4. Nah, udah saya kan sampai di sini. Ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi seperti ini. Integral sinus akar X kuadrat plus 4 dengan X, ya, ini X per akar X kuadrat plus 4 dx. Jadi kalau Anda perhatikan bagian yang ini adalah DU. Jadi ini bisa saya ganti menjadi integral sinus. Nah, ini adalah U, ini DU. Integral dari sinus U adalah cos. Karena cos di depannya pasti ada negatif. U ditambah C. Nah, ini kembalikan ke dunia oranye. Jadi negatif cos U-nya itu adalah akar X kuadrat plus 4 ditambah C. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, lanjut. Clear. Nah, ini ya. Ini juga pakai pemisalan ya. Jadi saya misalkan misal U-nya itu adalah 2x plus 2, berarti DU-nya ini adalah 2x dx ya. Oh, 2 dx. Oke, jadi dx-nya itu adalah DU per 2. Ya. Nah, jadi saya punya ini adalah kita tanpa batas dulu. Jadi saya punya ini adalah integral tanpa batas ya. Jadi saya punya integral dari 1 per U pangkat setengah ya ini. U per 2. Jadi ini adalah setengah integral U pangkat negatif setengah DU. Nah, berapa ini integral? Setengah. U menjadi pangkat berapa? Tadinya negatif setengah, tambah 1. Setengah, Pak. Setengah ya. Dibagi setengah. Terus C. Jadi saya punya ini adalah setengah bagi setengah habis. Tinggal U pangkat setengah. plus C. Plus C. Atau kita kembalikan ke dunianya itu adalah akar 2x plus 2 plus C. Nah, jadi saya punya integral 1 sampai 7. Nah, ini 2x plus 2 dx. Ini adalah hasilnya adalah akar 2x plus 2. Batasnya dari 1 sampai dengan 7. Masukkan angka 7. 2 kali 7, 14. Tambah 2, 16 ya. Akar 16 dikurangi akar 4, Pak. akar 4. Jadi berapa ini? 2. Ini 4, ini 2. Oh iya, 2 ya. Oke, untuk yang ini. Mana ini? Ya.
ini, oh ini juga pakai pemisalan seperti tadi ya. Misal saya punya U-nya itu adalah yang di dalam kurung ya, ini adalah akar U dikurangi 1. Oh, saya misalkannya U. Ganti. Ini U ya. Sama. Saya ambil huruf T deh. Nah, T. T. Ya, T. Turunannya apa ini? Turunan dari U itu adalah setengah U pangkat negatif setengah. Ya. TU. Nah, ini berarti bisa kita ya bisa tuliskan. Ya. Ini saya sebutkan adalah oh ya, akar U dikurangi 1 pangkat 3 DU dibagi akar U. Nah, ya. Nah, ya. Jadi kalau saya misalkan jadi T, ini adalah integral T pangkat 3 DU per, oh ini jadi ada setengah ya. Jadi kalau kita tulis di sini 2 dt ya, 2 dt itu adalah DU per akar U ya. Jadi ini saya punya 2 dt, 2 kali dt. Berarti hasil integralnya ini tadinya pangkat 3 jadi pangkat 4 ya. Gitu. Pangkat 4 jadi 2/4 setengah ya, setengah T pangkat 4 tambah C. Nah, jadi saya punya integral 1 sampai 4 akar U dikurangi 1 pangkat 3 dibagi akar U DU. Nah, ini hasilnya adalah setengah T-nya diganti dulu ya. T-nya itu adalah akar U. Akar U min 1 pangkat 4. Nah, ya ini belum selesai ya. Batasnya adalah apa ini? 1 dan 4. Oke, ketika 4 masukkan 4 dikurangi 4 di akarkan 2 dikurangi 1 ke angka 4 setengah ya. Oke, dikurangi akar 1 0 ya. Jadi hasilnya setengah ya. Oh, ya. Oke. Oke. Next. Nah, ini yang dilihat yang pangkat paling tinggi, yaitu jadi misal U-nya yang pangkat paling tinggi di sini adalah pangkat 3, berarti cosinus kita misalkan. Ya, saya punya cosinus theta, berarti DU-nya apa? Ya, turunan cos itu negatif sin theta. Ya. Jadi saya punya negatif DU itu adalah sin theta d theta. Jadi ini sebenarnya bisa ditulis menjadi cosinus pangkat negatif 3 theta ya. Itu. Nah, d theta per ini berarti saya punya sinus theta dikalikan d theta. Jadi saya punya ini adalah integral U pangkat negatif 3 dikalikan negatif U DU ya negatif DU ya.
Negatif DU. Berapa hasil integral ini? Ini menjadi U pangkat negatif 2. Dibagi negatif 2, di depannya sudah ada negatif. Nah, negatif ketemu negatif, jadi positif, yes. Setengah. Ini U-nya adalah kosinus theta. Nah, kuadrat. Kuadrat. Di bawah ya ini kuadratnya. Jadi harusnya di kuadratnya di sini. Kosinus kuadrat theta. Nah, oke, berapa hasilnya? Setelah dimasukkan? Ya. Ya. 1/6, Pak. Oh, 1/6. Nah, iya, sudah. Oke, ada yang tanyakan? Ya.